Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita yang seharusnya ke-11 ya, sesuai jadwal. Dan hari ini saya akan... ini si Hafiz kenapa gas mulu ya? Aduh, ini masalah ini. Ngumpulin tugasnya gimana tuh orangnya? Oke, sebelum masuk ke ini materi yang ini ya, ini akan jelimet nih gitu ya. Cuma ini basic banget. Jadi setiap aplikasi itu sekarang wajib punya yang akan kita bahas hari ini. Gitu ya, sebelum masuk ke situ, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, perihal progres dari pekerjaan kalian. Silakan, monggo. Kalau ada kendala bisa saya bantu. Sampai mana ya? Mana bisa? Ada pertanyaan nih? Berarti baik-baik saja ya. Kemarin sudah sampai upload. Oke. Jadi nanti ya, saya harapkan semua orang mengimplementasikan upload file ya. Jadi mana ya, di e-commerce otomatis ada upload file ya, upload gambarnya, gambar lah ya, gambar dari barang yang mau dijual, baik berupa apa aja ya, busana atau apa gitu ya, atau barang-barang yang lain lah. Di sistem kepegawaian ada pas foto ya, penjualan online sama e-commerce sama lah ya. Mungkin ada SK segala macam ya di sistem kepegawaian. Di sistem masjid ini ya, pekerjaannya Mas Muhammad Faik. Ini ada, saya syaratkan tuh ya, ada upload nota gitu ya. Misalnya itu pengeluaran, kwitansi segala macam gitu ya. Itu ada fotonya yang diupload ya untuk masing-masing transaksinya. Kemudian itu tadi ya, pendaftaran pasien online juga ada pas foto atau rekam medisnya juga bisa dimasukkan. PPDB apalagi ya, banyak banget, ada KK, ada pas foto, ada KTP, ada NISN ya, kartu NISN. Mungkin kalau menggunakan jalur prestasi gitu ya, ada sertifikat yang harus diupload segala macam. Sistem penjualan obat apa ya dimasukin ya? Gambar obatnya aja deh. Itu sebenarnya nggak relevan, tapi gambar obatnya nggak apa. Misalnya apa kayak jual CDR ya, paracetamol itu kayak apa ditampilin. Absensi pegawai juga ada pas foto. Kemudian arsip surat sekolah juga ada arsipnya ya, yang harus diupload. Nah, jadi ada semua nih ya, yang kalian buat itu, yang kalian propose itu ada semua gitu ya. Nanti saya cek satu-satu. Nih mungkin hari ini sebentar, hari ini kayaknya baru teori nih ya, karena tadi saya berusaha menjelaskan berantakan ya kalau live coding ya. Nanti mungkin gini aja, pas lagi penjelasan prakteknya saya buatkan videonya aja ya, karena memang yang teori kali ini itu agak lompat-lompat gitu ya. Jadi biar nggak terlalu, misalnya ada kendala di tengah-tengah ya, nggak terlalu jauh atau terlalu panjang videonya, maka saya buat offline aja ya videonya, nanti saya upload di MS Team
Tapi teorinya dulu yang penting ya. Perkara implementasinya mau pakai apa, semua framework atau pakai bahasa pemrograman apapun, itu tekniknya sama. Ya, teorinya sama. Tinggal nanti di praktiknya yang berbeda-beda. Oke ya, jadi ini yang saya sudah terangkan ya mengenai CRUD itu yang penting ya. Upload file juga udah. Oke. Nah, ini tentang user interface ya. Saya buka dulu. User interface. Sebentar. Kok user interface saya bilang ya? User security, sorry. Oke, ini materinya. Jadi nih teman-teman ya, saya share dulu. Aduh, sorry, saya hari ini kacau banget. Hari ini kacau. Oke, saya share screen dulu. Yang akan saya bahas adalah tentang security di sebenarnya semua aplikasi ya. Ini maksudnya website di sini ya yang diakses via internet sebenarnya. Perkara nanti pakai desktop atau pakai Android gitu ya, itu prinsipnya sama. Oke, ini yang perlu kalian pahami. Oke, ya, ini di jam pembelajarannya ya. Kita akan belajar tentang faktor penyebab serangan keamanan ya. Kemudian jenis-jenisnya apa aja. Ya, kemudian cara menangkalnya seperti apa, dan yang lebih penting lagi ini kontrol akses ya. Sebenarnya keamanan tetapi yang lebih lanjut. Ya, jadi bagaimana cara kita mengassign user ke dalam peran-peran tertentu, di mana masing-masing peran itu memiliki akses, ya, memiliki akses pada misalnya apa ya namanya, yang diperbolehkan ya, right itu yang diperbolehkan. Istilah kerennya apa ya? Jadi apa yang boleh dilakukan oleh si user itu tadi. Ya, kayak misalnya di sistem akademik yang kita praktekkan ini ya, dosen ya, statusnya sebagai dosen itu dia hanya boleh mengubah misalnya datanya dia sendiri gitu ya. Dia tidak boleh mengubah-ubah data fakultas gitu ya. Dia tidak boleh mengubah-ubah data prodi. Dia tidak boleh mengubah-ubah nilai dari mata kuliah yang tidak dia ampu. Nah, itu namanya kontrol akses ya. Walaupun dia dosen gitu ya, dia boleh masuk ke dalam SIAK, tetapi untuk mengeksekusi beberapa perintah yaitu tidak diperbolehkan atau diperbolehkan. Misalnya kayak sistem akademik itu justru dia tidak boleh mengubah-ubah nilai gitu ya. Dia boleh mengubah mata kuliah dalam artian mata kuliahnya itu apa aja gitu ya. Kalau dosen kan nggak boleh, paling dia disuruh mengampu apa gitu. Kayak akademik bisa memberikan dosen itu untuk mengajar apa gitu ya. Tetapi dosen tidak boleh milih dia ngajar apa, tidak boleh. Tiba-tiba di tengah jalan saya nggak mau ngajar inilah. Nah, yang rubah dosennya sendiri, kalau itu kacau balau. Nah, itu harus kalian tentukan juga di depan.
Nah, itu kalau kalian amati dari awal ya, itu gunanya dari use case itu ya salah satunya adalah untuk menentukan ini user right-nya ini. Jadi hak ya, hak akses usernya. Nah, makanya kalau di mana di sistem akademik kan ada dosen, ya, ada admin, ada mahasiswa, ada akademik, itu gunanya untuk memberikan kontrol akses gitu. Nah, ini referensinya ya kalau mau dibaca sebenarnya di frameworknya itu udah komplit ini ya, silakan kalian baca aja, tapi dia spesifik ke YII-nya gitu. Nah, ini faktor penyebab serangan ya, karena memang kita diakses melalui internet ini. Karena melalui internet itu orang menyebut di dunia komputer itu sebagai hutan belantara ini. Nah, ini di sini ini hutan belantara nih. Itu di sini banyak ya macam-macam lah. Ada hewan buas ya, ada tanaman beracun gitu ya. Mungkin ada manusia yang buas juga gitu ya. Nah, itu harus bisa kalian minimal pahami lah ya. Pahami bahwa di internet itu banyak serangan gitu ya. Mungkin serangannya juga tidak melulu teknikal ya. Bisa jadi karena rekayasa sosial itu bisa juga. Gitu ya. Jadi secara teknis itu sudah bagus nih ya. Tetapi di rekayasa sosial tetap bisa bobol. Nah, itu banyak nanti cara mengatasinya seperti apa. Kemudian ya. Jadi intinya ini ya, karena kita melalui internet ini, maka faktor untuk terjadi penyebab serangan itu bisa dia nyaru gitu ya, nyaru sebagai usernya gitu ya, atau dia memang punya karena usernya ini ceroboh gitu ya, dia punya aksesnya gitu ya, ya segala macam lah ya, karena dia sudah kontak ke web server, ya udah nanti kemampuan di web servernya tergantung dari tingkat keamanan di situ ya. Kalau memang aplikasinya dibuat dengan dalam tanda petik jorok gitu ya, ya nanti bisa mengacak-ngacak sampai ke basis datanya gitu. Jadi gambarnya seperti itu ya. Ini jenis serangan keamanan nih teman-teman semua nih ya, dengan menggunakan manipulasi user input gitu. Nah, ini yang atas ini ya, ini manipulasi user input ini apa ya, ini kesalahan dari si programmernya sebenarnya, atau programmernya tidak paham di situ ada satu celah keamanan ya. Nah, makanya penting banget kalau kalian programming itu apa ya, kalau saran saya sih mengamati berita-berita di komunitas ya, siapa tahu sedang terjadi sesuatu di codingan yang kalian buat gitu ya. Dan tidak hanya karena codingan yang kalian buat, bisa jadi karena kalian menggunakan modul dan modulnya itu ternyata ada celah keamanan, itu bisa jadi ya. Makanya ada itu istilah patch ya, patching gitu, patch ya, operating system patch gitu ya, kemudian basis datanya kita patch gitu ya. Nah, ini ada ya, bisa jadi karena ini SQL injection sama cross scripting ini. Nah, nanti saya jelaskan jenisnya ya, terus cara kerjanya seperti apa. Kemudian bisa jadi karena kontrol aksesnya, jadi sudah bagus programmingnya ya, di sini sudah bagus, sudah bebas SQL injection, sudah bebas cross scripting, tetapi di kontrol aksesnya jelek gitu ya. Misalnya saya pernah ya mengalami bikinan saya sendiri, itu saya ya itu bisa merubah data orang lain gitu ya. Misalnya saya sebagai mahasiswa peradaban gitu ya, Pak Yusuf ya, saya bisa merubah datanya, misalnya datanya si Mas Rian gitu ya, dengan loginan saya gitu ya.
bukan dengan loginannya Mas Rian misalnya. Itu karena kontrol aksesnya dibuat tidak bagus ya. Ada yang miss di situ biasanya. Kemudian jenis yang ketiga itu ada rekayasa sosial di sini. Rekayasa sosial itu yang jamak terjadi itu kalau kalian dapat spam, ya mendapatkan hadiah gitu ya, sekian juta gitu ya, kontak ini gitu ya, datengin terus suruh ngisi form gitu ya, seolah-olah itu satu lomba yang benar gitu ya, kita kirim data-data kita secara tidak sadar gitu ya, dengan harapan dapat hadiah. Ini yang disebut sebagai dengan rekayasa sosial. Jadi biasanya kalau kalian mendapatkan satu pesan-pesan yang too good to be true ya, yang tiba-tiba mau ngasih uang gitu ya, tiba-tiba mau apa gitu, itu perlu hati-hati. Jangan-jangan itu salah satu teknik dari rekayasa sosial. Itu. Nah, sekarang kita masuk deh ke SQL injection nih teman-teman nih. Ya kalau SQL injection itu dia server side ya. Nah, jadi codingannya itu memang salah di dalam gitu ya. Jadi kalau kita kan sering misalnya ada form ya, form gitu ya, terus kita login kayak gitu ya. Nah, misalnya ketika login nih tanpa username dan password ya. Lah, kalau kalian membuat loginnya itu secara istilahnya, kan kita punya tabel ya, punya tabel misalnya punya tabel ini kurang from nih ya, sorry ini kurang from, saya rubah dulu ya. Kurang from, select all from, misalnya nama tabelnya user ya. Tentunya secara tidak sadar nanti kita kan katakanlah gini nih, kita sudah masukkan username dengan password gitu ya, maka akan dimasukkan seperti ini ya, select all from, dari tabel user kita kan ngecek username-nya siapa nih misalnya yang dimasukkan. Nah, ini kalau di PHP kan seperti ini nama variabel username-nya, misalnya username Yusuf gitu ya, passwordnya misalnya rahasia gitu ya, ini masuk mode rahasia, maka secara tidak sadar kita akan memberikan perintah ini. Nah, padahal perintah ini kalau seandainya passwordnya saya ketik yang kuning ini ya, yang oranye gitu ya, yang kuning ini ya, kita masukin ini aja nih, set, maka secara tidak sadar kita kan akan menjalankan ini. Passwordnya kita isi sembarangan sebenarnya ya, karena dia di OR dengan 1 ditambah 1 sama dengan 1, maka dia akan true kan. Nah, di sini hasilnya kan true. Karena sini akan true, ininya asal aja usernya di sini. Nah, maka dia akan true kan. Nah, maka akan diloloskan nih yang kayak gini. Coba kalian coba aja deh kalau misalnya membuat satu autentikasi ya menggunakan SQL yang raw gitu ya. Itu kayak gini. Itu bisa ditembus. Dan ini pernah kejadian di Simbaru. Simbaru itu pernah kejadian seperti ini. Gitu. Gitu ya. Dan ini cara mengatasinya. Gitu. Dan alhamdulillah ya di YII ya, itu yang kayak begini ya, yang kayak begini nih. Kalau kalian menggunakan active record-nya ya, atau menggunakan istilahnya apa ya? Bukan teknik ya, tetapi menggunakan kelas-kelas yang ada di YII itu ya, itu akan dimitigasi, sudah otomatis ya, dia akan bisa ngedeteksi, oh ini adalah SQL injection. Nah, itu sudah di embed ke YII, sudah dimasukkan. Jadi kalian tidak perlu nanti mikirin SQL injection di aplikasi YII yang kalian buat, gitu ya. Ini salah satu dari cara orang itu meretas
aplikasi kalian. Kemudian cara yang kedua adalah cross-site scripting, yaitu dengan ini client side ya. Kalau tadi server ya, jadi servernya itu kodenya udah terasa benar ya, padahal itu bisa disusupi dengan memasukkan perintah-perintah atau teks-teks ke dalam form itu ya, berupa perintah-perintah SQL gitu. Kalau yang cross-site scripting ini dia memberikan instruksi pada URL agar websitenya atau browsernya menjalankan script gitu. Jadi kalau mungkin kalian pernah dengar istilah phishing gitu ya. Jadi dengan mengembed satu kode gitu ya ke dalam HTML-nya, sehingga dia bisa menjalankan script yang ada di website lain. Biasanya websitenya sehacker gitu. Ini contohnya nih, example.com index PHP site, kemudian ditambahkan script ini nih, script berbahaya gitu. Itu bisa seperti ini. Nah, isi script berbahaya ini nanti bisa dijalankan atau mengambil dari server lain. Biasanya punyanya hacker sih. Ini yang pernah SIM baru pernah kena itu biasanya kalau ada terutama di mana basis datanya itu pernah sebenarnya diinjak dulu ya menggunakan isi scriptnya gitu, nanti dijalankan di basis datanya. Ini juga di YII gitu ya. Itu sudah otomatis ya. Jadi dia mengencode karakter khusus. Jadi kalau menemukan karakter khusus yang kayak gini itu di URL-nya tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu boleh, cuma sama si YII-nya akan dikonvert ke dalam ini. Nah, gitu ya, yang ini. Gitu ini. Nah, ini gunanya untuk memindikasi cross-site scripting. Nah, jadi lagi-lagi udah aman ya. Jadi dua tadi itu udah aman. Nah, kemudian ini contoh rekayasa sosial gitu ya. Kita ke rekayasa sosial juga. Kali ini kalian harusnya udah paham lah ya. Pokoknya kalau too good to be true itu salah satu jenis dari rekayasa sosial. Cara mitigasinya ya yang pertama mengedukasi. Nah, ini tugas kalian juga. Bilang ke teman-teman, ke orang tua, ke keluarga gitu ya. Pokoknya jangan hiraukan broadcast ya, baik SMS atau WA yang menawarkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu dan kita tidak pernah melakukan itu. Misalnya tiba-tiba dapat hadiah dari PT Unilever misalnya, lah kita nggak pernah ngirim atau tidak pernah beli Unilever kok bisa dapat, ya itu perlu diedukasi. Ya, kemudian cara yang keduanya itu dari sisi developer itu adalah dengan menggunakan two-step authentication ya. Jadi di samping kita login ya menggunakan username dan password, nanti kita mengirimkan namanya biasanya OTP ya, one time password, baik ke WA atau ke email yang waktunya itu ditentukan, misalnya cuma 30 detik ya, jangan lama-lama, paling 30 detik lah, 1 menit ya, paling lama 1 menit gitu ya. Ini yang sekarang marak gitu ya untuk memitigasi rekayasa sosial adalah dengan melakukan two-step authentication ini gitu ya. Oke, kemudian ini yang penting nih, ini yang akan kita pelajari di cara cara diimplementasi di YII-nya ya, di aplikasinya. Itu yang disebut sebagai RBAC ya. Dengan role based, namanya role based access control. Jadi intinya gini, setiap aplikasi itu wajib ya memiliki dua keamanan. Pertama ya, yang pertama adalah autentikasi, yang kedua adalah otorisasi.
Bedanya apa nanti akan kita bahas di sini. Nah, bedanya autentikasi dengan otorisasi itu ada pada kegunaannya ya. Autentikasi itu selalu terjadi lebih awal daripada otorisasi. Ya, jadi harus dipastikan dulu bahwa user yang mau memakai aplikasi kita itu otentik. Nah, autentikasi itu di sini adalah proses untuk memverifikasi identitas orang pengguna. Nah, jadi siapa yang masuk gitu ya? Apakah dia sudah terdaftar? Kalau terdaftar, apakah dia sudah memenuhi kriteria ya, data-datanya sudah lengkap gitu ya. Apakah nomor HP-nya sesuai misalnya tadi dengan menggunakan two-step verification. Nah, itu ada di proses authentication ya. Nah, setelah diverifikasi, sistem akan menentukan apakah pengguna tersebut diperbolehkan masuk atau tidak. Jadi ini boleh masuk atau tidak boleh masuk dulu gitu ya. Nah, yang disebut autentikasi ini merupakan basis dari fitur login gitu ya, teman-teman. Ibaratnya nih kalau ibaratnya aplikasi itu Universitas Peradaban gitu ya. Kalian pertama masuk itu ketemu sama satpam. Biasanya satpam itu walaupun tidak nanya ini mas atau bukan, dia akan melihat gerak-geriknya. Gitu ya. Nah, setelah masuk ya ke dalam apa namanya Universitas Peradaban, baru kalian nanti ada proses namanya otorisasinya ya. Setelah diautentikasi, diotorisasi. Otorisasinya kalian boleh masuk ke ruang mana aja nih, gitu ya. Kalian sebagai mahasiswa mungkin boleh masuk ke ruang perpus gitu ya, ke ruang kelas misalnya, itu boleh masuk. Kemudian lagi mungkin ke keuangan pun itu kalian butuh semacam izin lagi gitu ya, tidak boleh sembarangan keluar masuk gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi sini pahami ya teman-teman ya, kita tentukan autentikasinya dulu, bahwa pengguna yang masuk itu otentik atau tidak, gitu ya. Itu yang autentikasi gitu ya. Sedangkan akses kontrol filter ini yang disebut sebagai otorisasinya ini, gitu ya, merupakan bagian dari otorisasi, namanya akses kontrol filter ya, yaitu filter untuk mengontrol akses, yaitu proses untuk memastikan bahwa seorang pengguna memiliki izin untuk melakukan aksi ya. Aksinya itu bisa create, read, update, delete ya. Ya paling seputar itu aja lah ya. Misalnya kayak saya tidak bisa meng-create dosen gitu ya. Saya hanya bisa meread dan mengupdate. Ya, saya bisa mengupdate data saya nih. Saya bisa melihat data saya. Nah, itu yang disebut sebagai otorisasi atau akses control filter. Yang boleh membuat data dosen adalah akademik gitu ya. Demikian juga mahasiswa, dia tidak boleh mendelete misalnya. Kan lucu aja. Dia mendelete teman-temannya gitu ya. Itu perlu kalian tentukan nanti ya. Nah, ACF ini adalah sebuah metode otorisasi sederhana yang digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan kontrol akses sederhana. Jadi nanti si otorisasi itu ada dua ya teman-teman, ada ACF sama RBAC. Ya, yang gitu nanti RBAC ini ya. Oke, dan YI itu bisa pakai dua-duanya, bisa pakai model akses control filter ini, gitu, atau bisa pakai RBAC. Nah, kalau ACF itu sederhana karena dia hanya memiliki dua peran saja, ya, yaitu peran sebagai tamu, ya, jadi boleh masuk tapi di statusnya tamu, gitu, dan atau dia terautentikasi, gitu. Jadi orang-orang yang boleh melakukan sesuatu itu, ya, itu harus yang sudah terautentikasi, gitu. Jadi tidak dibagi-bagi ya, di dalamnya tidak dibagi-bagi siapa bisa ngapain aja yang ini, yang penting dia bisa masuk, maka dia bisa bebas melakukan semua yang dapat dilakukan di aplikasinya gitu. Ya, kalau tamu kan biasanya tidak boleh ya, atau
atau boleh tapi sedikit-sedikit, ya, enggak semuanya. Gitu. Ini kalian harus bedakan antara tamu dengan pengunjung ya. Gitu ya. Kalau pengunjung itu hanya sekedar lewat aja, dia tidak perlu melakukan autentikasi gitu ya. Kalau guys kalian perlu melakukan, biasanya sih tetap melampirkan nama ya, atau email kalau di dalam sini ya, email atau nomor HP baru boleh masuk. Nah, itu biasanya jadi guest. Tapi kalau mau menjadi autentikasi, terautentikasi atau authenticated, kalian harus memasukkan password juga dan harus terdaftar ya gitu. Coba deh kalian datang aja tuh ke website ya, terutama yang dia ada guestnya gitu ya, ada pengunjung biasa, ada guest, dan ada authenticated gitu. Atau bisa jadi atau gini, mungkin karena ini terlalu sederhana ya gitu ya, user ini tidak memiliki peran yang banyak, sebenarnya ini sudah mulai jarang digunakan ya, paling digunakan hanya untuk aplikasi-aplikasi yang sistemnya itu personal aja, yang pribadi ya, tidak diakses oleh banyak orang gitu ya. Sampai sini pahami ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Muka saya gelap banget nih. Nah, saya nyalain lampunya ya. Oke, agak ganteng kan. Oke, paham ya. Jadi ada dua tadi di ada autentikasi dan otorisasi ya. Sedangkan otorisasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah ACF. Oke, yang kedua adalah role based access control. Dan ini teman-teman yang akan kita terapkan di project YI kita ya. Itu menggunakan role based access control ini. Nah, kalau kalian ingin tahu apa itu role based access control, silakan bisa belajar ini. Ya, ini sebenarnya satu studi gitu ya. Airbus ini satu studi, dan karena sudah konsepnya dia bagus gitu ya, sudah digunakan oleh banyak institusi ya, akhirnya menjadi satu model gitu ya. Biasanya kalau udah jadi model kayak gini, dia akan dipakai oleh banyak orang gitu ya. Nah, RBAC itu apa? RBAC adalah sebuah metode otorisasi yang menerapkan kontrol akses tersentralisasi. Menggunakan mekanisme kontrol akses yang didefinisikan oleh peran dan hak istimewa. Jadi perannya apa, kemudian haknya apa, gitu ya. Menggunakan RBAC melibatkan dua bagian kerja. Ya, pertama membuat data otorisasi RBAC-nya. Ya, jadi nanti kita lihat deh di YI seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan data otorisasi RBAC untuk menentukan hak akses pada aksi tertentu. Gitu ya. Jadi nanti ini terutama di controller ya teman-teman ya. Gunanya controller itu nanti salah satunya adalah menentukan yang boleh mengakses controller tersebut itu adalah siapa, yang memiliki peran apa gitu ya. User yang memiliki peran apa gitu. Kemudian kontrol akses, ini yang penting ya, pada RBAC itu bersifat hierarki. Jadi nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini teman-teman ya, hierarki ya. Jadi seperti itu. Nanti kita sampai situ ya.
Kemudian nih, komponen RBAC itu apa aja? Pertama adalah peran ya, yaitu yang disematkan pada para pengguna. Nanti perannya apa? Misalnya saya sebagai dosen gitu ya, kalian sebagai mahasiswa, itu ada role-nya. Jadi kalian nanti mendefinisikan role-role-nya gitu ya. Dan ini sudah saya saya istilahnya apa ya? Saya wanti-wanti ya, atau saya jelaskan itu sesuai dengan aktor pada use case ya. Jadi aktor itu ya, kalian tentukan itu by peran, jadi bukan by usernya ya. Jadi bukan usernya, tapi perannya apa dia. Nah, nanti usernya bisa siapa aja. Nah, nanti dia berperan sebagai apa. Kemudian ada permission ya, ada izin nanti ya. Jadi setiap peran memiliki izin untuk melakukan aksi tertentu. Nah, dan ini nanti kenapa dia dibuatnya hierarki, ya, nanti kalian lihat ya. Kemudian ada rule. Setiap peran dan izin memiliki aturan yang harus dipenuhi. Nah, jadi 3 ini yang harus kalian pahami ya. Ini nanti kalau ini kalian tidak paham, ketika codingannya akan bingung ya, saya jamin bingung. Jadi kalian harus dipahami ya perbedaan antara role, permission sama rule gitu ya. Jadi yang ketiga itu kalau role-nya sudah ada, kemudian dia diizinkan untuk melakukan sesuatu ya, terhadap datanya tentunya ya. Yang ketiga dia akan dicek memenuhi aturan apa tidak gitu. Contohnya nih, saya login ya Yudi 96 ya, saya login. Setelah masuk ya, saya terautentikasi, kemudian saya terotorisasi memiliki peran sebagai dosen. Misalnya seperti itu. Nah, dosen itu izinnya apa aja? Ya, izinnya apa aja nih nanti di sini? Ya, itu adalah mengubah dan melihat data dosen gitu ya. Mengubah dan melihat data dosen. Oke, aturannya apa? Aturannya melihat dan mengubah data dosennya dia sendiri. Gitu ya. Kayak kalian mahasiswa juga ya. Kalian login nih. Role-nya mahasiswa. Oke, boleh masuk. Kalian izinnya apa? Boleh melihat nilai. Ya, nilai yang sudah kalian ambil kuliahnya. Kemudian yang ketiga, aturannya apa? Hanya bisa melihat nilai punyanya dia sendiri. Aturannya itu punyanya dia sendiri di sini. Nanti tergantung aturannya apa. Gitu ya. Kemudian cara langkah-langkah buat data otorisasinya, lah yang ini yang akan dilakukan, yang nanti akan kita lakukan dulu di ya. Yang pertama adalah mendefinisikan peran dan izin. Ya, jadi si peran kan sudah kita definisikan dengan menggunakan use case ya, di mana aktor itu menunjukkan peran. Nah, kemudian kita definisikan izinnya apa sih tiap-tiap aktor. Nah, gitu. Ya, kemudian menentukan hubungan di antara peran dan izin. Nah, nanti peran dan izinnya itu kalian sambungkan gitu ya. Kemudian tentunya yang terakhir adalah aturan, yang tadi itu saya bilang. Aturannya adalah datanya dia sendiri gitu ya. Gitu. Kemudian menghubungkan aturan dengan peran dan izin. Nah, kalau data-data otorisasi ini sudah dibuat, yang ini ya, baru ditempelkan ke masing-masing penggunanya. Misalnya Pak Yusuf sebagai dosen, Pak Mukrodin sebagai dosen, Bu Nabila sebagai dosen. Itu langkah terakhirnya itu. Gitu ya. Kalau di sini Mbak Restiani sebagai mahasiswa misalnya ya, Mbak Lisa sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, sekarang dia dijelaskan membentuk struktur hierarki itu adalah seperti ini. Gitu, teman-teman semua. Ya, contohnya itu yang merah yang merah lagi. Yang hijau ini adalah dia peran ya, dia role. Yang hijau ini role. Jadi hijau adalah role. RO ya, RO. Nah, kemudian si yang biru ini ya,
Oke, biru ini adalah permission. Nah, permission P ya. Nah, kalau yang oranye ini, ya ini yang disebut sebagai rule ya. Yang orange itu sebagai rule, RU. Nah, aturan. Itu. Jadi ini ceritanya kayak gini nih teman-teman. Ya, kalian nanti perlu nih mendefinisikan ini semua, gitu ya. Setelah kalian definisikan semua permission yang ngapain aja, ya kemudian kalian hubung-hubungkan nih, hubungannya dengan si admin apa, hubungan dengan author apa. Nah, ini saya mau cerita tentang ini ya, tentang hierarki ini ceritanya ya, ceritanya adalah sebuah website gitu, sebuah website berita ya. Website berita itu apa ya, blog lah ya, sebuah blog lah ya. Ada blog nih di sini. Blog itu isinya adalah berita-berita yang dibuat oleh pengarang-pengarang di situ. Nah, itu autornya nih. Jadi ada role-nya sebagai pengarang ya, jadi blog itu. Jadi blog itu memiliki dua role, admin dan author ya, admin dan pengarangnya gitu. Nah, nanti kalau yang tidak terautentikasi itu hanya boleh membaca beritanya gitu ya. Misalnya kayak blog itu contohnya apa ya? Kalau kalian pernah lihat blog misalnya Kompasiana ya, atau Republika, tetapi yang bikinannya orang ya, bukan bikinannya si persnya itu ya. Contohnya Kompasiana aja deh. Kompasiana itu kita bisa masuk sebagai author ya. Nah, yang tidak apa namanya masuk ya, itu bisa membaca Kompasiananya kan, gitu, memberikan like segala macam itu bisa. Kita sebagai author ya, ini ceritanya gini nih, ini ada sebuah blog ya, ada admin sama author ya. Si Jen, ada dua user ini ya, pengguna ya, namanya Jen sama John. Nah, si Jen itu sebagai admin, si John itu dia daftar sebagai author. Di sini bisa dilihat nih, si admin ya, nah, dia bisa mengupdate post. Jadi setiap postingan yang dibuat baik oleh siapapun intinya lah ya, itu bisa dia update. Makanya dia disambungkan dengan sebuah tanda panah ke sini. Dia boleh ngupdate ya. Tapi kalau lihat posisinya ini ya, garis ini, lihat ini. Yang ini dulu deh. Nah, yang ini itu maksudnya apa? Maksudnya semua apa namanya, yang bisa dilakukan oleh author itu bisa dilakukan oleh admin, maka dia berbentuk hierarki gitu ya. Jadi semua yang bisa dilakukan oleh author itu bisa dilakukan oleh admin gitu. Nah, di sini author bisa melakukan create post, membuat postingan, membuat berita, bebas membuat berita gitu ya. Dia bebas membuat berita apa aja, tetapi nanti dia sama si admin bisa diupdate. Nah gitu, ini contohnya ini ya, create post. Nah, kemudian ada satu rule atau satu permission namanya update on post. Kalau yang update post ini, si admin bisa mengupdate semua postingan siapapun ya. Kalau update on post ya ini. Jadi ini si author itu tidak boleh nih ya, tidak boleh update post loh. Ini tidak boleh. Nah, yang boleh adalah update on post. Kenapa? Karena harus dipenuhi aturannya terlebih dahulu. Namanya author rule ini. Nah, nih yang penting nih. Jadi ketika author ingin melakukan updatean ini ya, ini updatean nih, ya, updatean itu harus ditempeli dengan author rule ini, yang akhirnya menjadi satu permission ya, satu izin update on post ini. Gitu. Makanya yang menempel di author itu dia hanya boleh mengupdate postingannya dia sendiri atau membuat postingan. Gitu. Jadi dia tidak boleh membuat postingan orang lain. Misalnya di sini ada orang ya, misalnya namanya Anwar misalnya ya. Nah, ini si John Doe itu nggak boleh ngubah postingannya si Anwar itu nggak boleh. Tetapi kalau Jen itu bisa. Nah ini bisa.
merubah postingannya si Anwar ini bisa. Karena apa? Karena si admin itu akan mewarisi semua izin yang dimiliki oleh si author. Gitu. Ini gambaran dari RPAC. Terlihat jelimet ya, mumet. Tapi nanti kalau kalian sudah menggunakan framework JII, hanya semudah kalian memanggil role-nya. Gitu ya. Misalnya satu controller ini dia hanya boleh diakses oleh yang memiliki role ini. Nah, gitu. Atau memiliki tapi role ya, memiliki role. Jadi nanti yang apa namanya yang login itu otomatis sudah diketahui role-nya siapa. Misalnya saya yang login, nah, role saya sebagai dosen. Misalnya Mas Rian yang login, berarti nanti ketahuan kalau Mas Rian itu dia perannya adalah sebagai mahasiswa dan hanya boleh melakukan sesuatu yang diperbolehkan apa namanya dengan role si mahasiswa itu tadi. Gitu ya teman-teman. Nah itu contohnya. Oke, dipahami ya. Nah, ini RPAC ini sudah menjadi standar de facto ya pada semua framework. Mau kalian pakai CI, Laravel, YII itu pakainya RPAC ini. Gitu. Nah, ini contoh pengecekan akses ya. Ini skenario 1. Nah, oke. Ini ceritanya yang pertama ini skenario 1. Ini si admin mau membuat post. Apakah dia boleh melakukan? Gitu. Nah, kalau ngelihat hierarkinya karena semua author ini lihat yang merah itu, ya ini lihat nih. Yang merah ini, oh berarti si admin bisa membuat postingan. Gitu. Skenario pertama. Kalau skenario kedua, si author mau mengupdate post. Nah, oke, ini kan nggak ada nih arahnya dari arah sini kan nggak ada. Author itu harus ngikutin ini dulu. Lah ini ketanggor nih sebenarnya. Ketanggor rule ini. Nah, makanya rule ini apa? Oh, rule yang hanya boleh mengupdate karangannya dia sendiri. Itu seperti itu. Ya, kalau skenario 3 ini admin mau mengupdate postingan misalnya. Ya udah dia nggak perlu dapat izin author, langsung aja dia bisa ubah. Gitu. Si adminnya bisa langsung rubah. Gitu. Dan ini semua akan terjadi secara seamless ya. Hanya dengan memanggil role-nya apa. Oh, controller ini hanya boleh dilakukan oleh si yang berperan sebagai ini. Itu nanti mungkin nggak sekarang ya, atau nanti saya buat videonya dulu deh karena untuk pengaplikasiannya itu biar tidak lompat-lompat kayak kemarin ya, pengalaman waktu upload file gitu ya, itu lompat-lompat itu, tapi masih bisa di manage lah. Oke, nah itu contohnya gitu ya teman-teman. Sepertinya sih itu aja sih ya. Ya ini kesimpulan lah, gampang lah, tinggal baca aja. Oke, ini RPAC ya, dibanding ACF ya. Ya tentunya karena dia di samping apa namanya permission juga ada izin kan. Gitu. Dan permissionnya lebih dari satu biasanya. Ada banyak permission. Gitu. Sekarang keamanan buat ini ya. Coba kalian nanti tentang authentication ya. Kalian bisa baca di sini. Tentang authorization bisa baca di sini. Nah, kalau di ACF ya. Kalau ACF sih sederhana sebenarnya, dia hanya menggunakan satu decodingannya itu dan di controller ya. Nah, jadi yang saya contohkan di Siska itu ya, itu masih ACF, masih menggunakan ACF ya, belum menggunakan RPAC.
karena mana ya akses kontrolnya. Itu. Jadi di behavior nih teman-teman ya, di controller itu ada method behavior. Nah, method behavior ini saya bawa ke sini aja. Jadi nanti akses kontrolnya di sini. Jadi ini ceritanya yang sudah login ya. Tapi ini kan login sudah saya masukkan kan ya. Sudah saya masukkan. Jadi ketika kita ingin apa namanya, ini sudah itu dimasukkan ya di loginnya. Nanti tinggal kita akan mengaktifkan RBAC-nya dulu. Cuma RBAC-nya ya ada step-stepnya ya. Oke, nanti saya buat videonya aja deh. Oke. Ya, jadi authentication ya, authorization manager. Jadi nanti kita menggunakan authorization manager. Ini settingannya lumayan ini. Karena memang si apa namanya advance itu masih menggunakan ACF ya. Nanti kita rubah. Ada 2 kelas sih yang akan kita pakai ya dengan menggunakan PHP Manager. Ini nanti role, permission, sama rule-nya itu disimpan di dalam satu file PHP. Itu. Kalau menggunakan DB Manager ya, nanti kita akan menggunakan basis data. Nah, nanti basis datanya secara otomatis, coba lihat ya. Enggak otomatis ya. Kita setting sedikit lah ya. Itu akan membuat satu tabel namanya, coba saya lihat. Oh. Kalau tadi ya yang ACF-nya tadi itu kan udah menggunakan user ya. Nah, saya belum mempraktekkan di dalam Siska. Nah, nanti kalau kita menggunakan authorization nanti ada di tambahan 3 tabel ya. Ada 4. Ininya 3 tabel sih ya, assignment sama rule lah ya. Gitu. Authentication ya. Assignment nama rule, nanti nama tabelnya. Oke. Kreatif dulu. Oke. Kemudian lanjut dulu deh. Ini API pada user. Yang ini ACF-nya nih. Class user ini ACF ya. Authentication-nya. Kemudian untuk dokumentasi airbag ada banyak. Oke, ya inilah. Ada permission, ada rule ya. Kemudian assignment role-nya ke dalam apa? Ke dalam masing-masing
user itu pakai assignment. Kemudian item itu apa ini? Nanti dicoba aja ya. Kalian baca-baca aja. Oke, kemudian properti yang sering digunakan nih, nanti kalian kan sering menemukan ini. User identity, ya, mengakses objek user. Jadi kita akan ngecek yang apa namanya, yang sedang login itu siapa, itu menggunakan ini. Ya, kalau ini berarti user ID-nya. Kalau kita ingin tahu username-nya menggunakan ini. Kalau kita ingin ngecek itu yang masuk itu usernya guest atau bukan menggunakan ini. Kemudian ini properti ya, mengakses data-data propertinya. Kalau dia memiliki permission itu adalah ini, user can ya. Apakah user boleh can ya? F user can, permissionnya apa? Ya. Kemudian param kalau misalnya ada parameternya tambahan. Permission ya, ini permissionnya. Jadi role, permission sama rule. Gitu. Nah, ini untuk logout. Paling itu aja sih. Kemudian metode yang sering digunakan lagi adalah ini. Up, out manager, check access. Nah, user ID. Nah, untuk ngecek akses, apakah user ID ini itu memiliki permission atau role yang ada di sini. Gitu. Jika dia tidak memiliki ya akan false ya. Misalnya ini cek akses apakah user ID nomor 1 itu dia adalah seorang admin. Nah, kalau admin dia berarti boleh melakukan ini gitu ya. Nanti seperti itu sih. Kemudian ini get roles by user. Nah, yang kita masukkan user ID-nya, maka kita akan tahu role-role-nya. Nah, jadi si user itu roles-nya apa aja. Ada mengembalikan semua role yang di-assign pada seorang user. Gitu ya. Jadi nanti dia akan mengembalikan class role yang berupa array. Yang kemudian ada lagi get user ID by role. Nah, jadi nanti dia mengembalikan semua user ID yang memiliki role, ini. Paling itu aja. Modul yang digunakan untuk autentikasi ya itu user. Nah, nanti kita akan memasang dua modul ini. Ya, yaitu user untuk autentikasi, dan kalau itu user kayaknya udah deh. Udah kita pasang nih. Coba saya cek deh. Karena ini autentikasinya ya. Karena kita sudah melakukan autentikasi. Coba saya lihat di codingan, yang mana codingan. Dia ada di composer JSON. Oh, belum ada ya. Itu user. Oh, belum ada berarti teman-teman nih. Atau tidak menggunakan. Saya lupa. Coba nanti saya cek lagi ya. Tapi yang pasti RBAC-nya belum saya masukkan RBAC-nya. Oh, I see bro. Jadi yang itu user itu tidak digunakan. Why? Kenapa? Karena udah menggunakan template advance ya. Nah, kita sudah menggunakan template advance. Jadi usernya sudah ada. Kalau kalian mau ngecek itu biasanya ada di common model ya. Karena ini usernya. Karena apa ya? Karena apa namanya?
si user ini itu digunakan untuk semua aplikasinya ya. Jadi masuk ke common ya. Masuk ke common, bukan ke back end atau ke front end ya. Tapi masuk ke common, bukan ini sama ini. Tapi akan masuk ke common user. Nah, ini dia menggunakan kelas active record ya. Tetapi yang mengimplementasikan interface untuk melakukan identifikasi. Ya, interface that should be implemented by a class providing identity information. Nah, jadi gunanya gini ya, ini OOP banget ya asli. Kalau kalian mau paham ya silakan pelajari apa itu implement, apa itu extend. Gitu ya. Jadi object oriented banget. Ini jangan ini aja. Gitu ya, kalau kalian lihat di sini. Nah, ini ada statusnya deleted, inactive. Jadi ketika kita delete sebuah user ya, itu sebenarnya tidak menghapus basis datanya, tetapi hanya nge-flag ya, ngasih statusnya. Ini kalau kita lihat di usernya, bentar. Ini ya teman-teman nih. Ini ya. Jadi kita tidak usah memasang ID user nanti, karena memang udah template advance user ini. Nah, ini status ya. Nah, yang dimaksud dengan status itu dulu di awal-awal tuh, ketika kalian daftar ya, itu kan karena tidak mengirimkan email untuk diklik untuk verifikasi email, maka yang dirubah ini adalah angkanya ini, yang tadinya 9 menjadi 10. Itu awalnya dari sini. Nah, kalau 9 itu inaktif ceritanya, 10 itu aktif. Oke, sekarang ke Project Siska ya. Oke, jadi ini perlu kalian pahami, nanti kita akan membuat role untuk masing-masing nama ini ya, untuk masing-masing aktor ini. Ada mahasiswa, ada dosen, ada admin, ada akademik. Silakan nanti kalian juga lakukan untuk project kalian. Ini langkah-langkahnya nih teman-teman. Nah, yang ini itu sebenarnya yang ini itu ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu, karena ketika saya membuat ini itu saya memakai template basic ya. Kita pakai template advance saja. Kemudian saya sudah suruh kalian buat 4 user kan. Nah, itu. Dan nanti kita buat aja deh di dalam basis datanya. Mana? Mana basis data ya? Nah, ini lihat ya di sini. Saya sudah membuat admin nama Yudis ya. Cuma ini saya belum ada RPAC-nya ya. Nah, ini authentication key sama password ini di generate otomatis ya, berdasarkan dari password yang kalian kirim. Oke, ini token untuk memverifikasi yang dikirimkan di email itu. Jadi kalau ininya benar, nanti ininya otomatis tidak 10. Tapi ya segitulah. Ya, jadi DIY seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kalian, saya coba aja kali ya, bikin tadi apa aja sih, mahasiswa, dosen, akademik. Saya buat deh. Saya buat aja ya. Lokal, ini yang ini sudah saya. Nah, yang Siska aja. Ini saya kalau mau daftar ke front end. Ini saya gini deh, biar nanti kalian itu ke situ. Aduh, salah.
OS localhost-nya saya lepas deh. Biar kita tahu. Nah. Oke, sign up ya. Ini udah ada admin ya, saya akademik. Emailnya, ini email dimasukin nggak ya? Masukin ya, wajib ya. yahoo.com, passwordnya akademik. Sign up. Oke, ini berhasil ya. Sebenarnya dia ngirim email tuh. Sebenarnya dia ngirim email. Ini udah masuk nih, nanti tuh akademik udah masuk. Nah, kalian juga harusnya sudah seperti ini. Ini passwordnya tadi akademik tapi di hash ya. Jadi jangan sampai kalian membuat satu tabel yang berisi kredensial ya, berisi password itu tidak di hash. Tuh, nanti kalau ini hilang ya bisa ketembus semua. Misalnya Popon. Jadi emailnya. Nah ini statusnya masih 9 karena kita belum memverifikasi email. Gitu. Ya yang ini nih. Check your inbox for verification. Nah sebenarnya verification email itu isinya itu nanti ada link yang isinya adalah ini verification token ini. Jadi ketika linknya itu diklik dan dia ngecek, oh ternyata ada verification token ini, oh berarti ini orang sudah benar-benar emailnya itu benar gitu ya, benar-benar emailnya itu benar. Dan ini nanti kan berubah 10. Nah, ini kalau udah kayak gini 9 ini, kalau kalian mau login harusnya kan datanya udah ada nih ya, akademik username-nya ya, itu maksudnya akademik ya. Karena dia 9 ya, kita login nih, maka dia selalu dianggap incorrect username-nya, ya, otomatis seperti itu karena memang belum diverifikasi. Coba kali ini kita ganti 10 ya, tadi dia sudah terverifikasi, maka kita masukkan login. Nah bisa login, nah ini dia udah login nih sebagai akademik tuh gitu ya. Sekarang kita logout. Ini kita logout, makanya sini kan di login, ini akan otomatis seperti itu. Kita setup lagi deh, ada admin, ada akademik, ada dosen ya, dosen at yahoo.com, passwordnya dosen 123, sign up. Di sini akan muncul. Jadi nanti kalian yang perlu dicoba adalah ini dulu. Nah ini udah ada, kok belum muncul? Oh ini udah, sorry, ini udah ada dosen ya. Terus sign up lagi, satu lagi sebagai mahasiswa ya, mahasiswa dulu. Oke, di sini kita cek sudah ada mahasiswa ya. Dan ini belum terautentikasi semua nih, maka dia akan ditolak. Nah ini kan di 10 dulu aja. Ya teman-teman, lihat dari mana ya kondisi ini. Nah, kalau 10 aktif, 9 aktif, 0 delete. Dia akan mengakses tabel user. Dia behaviornya timestamp behavior ya, menggunakan timestamp behavior itu untuk mengisi ini yang tabel create add sama update add-nya. Oke, ini rule-nya ya, statusnya itu defaultnya itu adalah inaktif. Jadi ketika pertama kali dibuat itu inaktif. Kemudian statusnya range-nya antara aktif isinya ya. Itu kalau nggak aktif, inaktif ya deleted.
Jadi kalau nggak 0, jadi 9 ya 10. Antara itu, kemudian ini find identity, untuk mencari identitas. Ada nggak sih? Nah, ya. Yang ID-nya itu, gitu tadi itu ya. Kemudian statusnya aktif. Gitu. Harus statusnya harus aktif. Ini find identity access token ya. Oke, kemudian find by username, ada bisa. Ini metode-metodenya nih. Find by password reset token. Ini kalau mau reset ya. Kemudian ini verification ya, verifikasi email. Jadi kita tambahkan tokennya ini. Oke, apalagi is password set token is valid. Nah, dia akan timestamp ya. Ini verification token ya. Oh ini reset tokennya di sini. Dia nol aja. Jadi kalau memang ada yang mau di reset ya. Misalnya mau di reset itu contohnya ini nih. Misalnya kita mau login tapi forget ya. Nah ini forget password reset nih. Misalnya yang mahasiswa saya mau reset. Yahoo.com. Nanti otomatis YI ini akan menggenerate reset token secara random dan dimasukkan ke sini nih. Si mahasiswa ini ya akan dimasukkan ke sini reset tokennya. Oke, coba ya, ini saya refresh. Mahasiswa reset tokennya. Oh, ada. Ini reset tokennya nih teman-teman. Ya, jadi ketika nanti reset ya, apa namanya, emailnya kita jalankan ya, reset tokennya ini ya bisa di reset passwordnya. Contohnya kalau mau reset, sebenarnya email yang dikirimkan oleh YI itu muncul semua di sini teman-teman. Muncul semua di environment dev, bukan, saya lupa, di front end apa ya, runtime ya, di front end runtime mail. Kita ngirim mail apa aja. Nah, verify your email, nah, ini untuk verifikasi email. Kalau yang ini verify your email. Oh sorry, ini Siska latihan bro, bukan ini bro. Ada di, belum saya ngasih kuliah ke kalian itu saya latihan dulu janjian ini. Oh Siska saja. Ada di front end, tadi pakai front end sih ya. Front end runtime mail ada 4 nih. Oh contoh, nah ini reset ya, kalau mau reset ini aja dijalankan. Nah ini cara, lihat nih ya, LB atau belakangnya deh 9953 ya. Kalau kita mau reset, nyalanin ini. Oh ini ada, nah ini yang disebut sebagai tadi itu anti scriptingnya nih ya. Offset scripting menggunakan ini kayak gini nih ya, ini sebenarnya garis miring nih. Apa ini tanda tanya.
tokennya nih. Nah, tokennya ini. Nah, yang ini. Ini harus sama nih. Ya, 9953 tuh. Ingat-ingat. Nah, tuh. 9953. Kalau misalnya reset tokennya nggak ada yang benar, misalnya ini saya rubah ya, atau saya hapus deh. Angka 3-nya saya hapus. Maka dia tidak ditemukan. Bilangnya kayak gini. Tetapi kalau benar 3, dia akan dibawa ke halaman reset. Kok nggak hilang? 995 ini 3 ya. Reset password dan token. Coba. Astagfirullah. Tidak ditemukan reset password token. Why? Oh, ini sama dengannya satu aja kali ya. Reset reset token. Ini ada LB. Oh, ini sama dengan 3D ini. Enggak. Bisa copy. Nggak mau. Add. Oh, oh. Ini. Site. Reset password dan token. Nah, ini sih kalau dia benar itu menampilkan reset password khusus untuk user itu. Tulis saja localhost and sebentar. Saya penasaran index.php.
Oke, dan tokennya kenapa ada D ini ya? Ternyata begitu teman-teman. Ya, ini nah itu yang tadi saya bilang, ini encoding ya, biar tidak di proses scripting ya, atau SQL injection menggunakan ini. Nah, ini yang tadinya passwordnya akademik ya, mahasiswa ya, saya coba menjadi mahasiswa 1. Mahasiswa 1 dari ya, passwordnya harusnya 2 ini, nggak boleh 1-1 gini. Oke, ini kalau udah berhasil kita rubah, maka yang ininya akan 0 lagi ya, akan hilang. Maka passwordnya akan berubah menjadi mahasiswa 123 nih, yang di encode dalam ini. Coba kita login ya. Oh, bisa masuk. Logout. Coba reset lagi. Itu nanti ininya web sama reset password ini aja. Ini saya reset lagi nih ceritanya teman-teman. Ya, tadi ada ininya nggak 0 ya. Kita reset lagi. Tanyain lagi kan. Saya balikin ke yang mahasiswa. Oke, kita set. Nanti yang tadi berubah lagi. Oke ya. Jadi intinya seperti itu. Oke. Jadi gambarnya seperti itu mah, teman-teman. Nah, nanti yang memasang modul MDM Sofi to admin ini saya bikin videonya aja ya. Nanti kan bisa saya potong-potong kalau misalnya bingung. Kadang begitu. Oke, tinggal yang ini. Kemudian ini kita konfigurasi ya. Kemudian nanti kita akan mengimplementasikan RBAC pada menu admin. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah ya gambaran dari RBAC, dari autentikasi RBAC ya, autentikasi dan otorisasi pada YII-nya. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan atau sekitar tugas deh yang mau ditanyain. Mas Rian mau tanya Belum kali? ada, Pak. Beneran nih, Mbak Yuli nggak nanya? Beneran nih? Bener, Pak. Oh, ya wes. Ya wes kalau begitu. Ya, nanti dipelajari lagi aja ya seputar apa namanya role base ini ya. Intinya ya sebelum masuk kita perlu melakukan verifikasi usernya itu
benar apa tidak, maksudnya siapa gitu ya. Kalau boleh masuk itu sudah apa namanya terdaftar atau belum gitu ya. Kemudian kita tahu identitasnya siapa, yang masuk siapa gitu ya. Intinya seperti itu. Itu dari sisi autentikasi. Nah, ketika kita sudah mempersilahkan masuk, oh ini udah ada nih orangnya ya. Dan kita kenal dia siapa gitu ya, ada di user profile-nya lah ya. Itu baru kita nanti tentukan otorisasinya gitu. Ya kayak si dosen ya hanya boleh melakukan yang hanya boleh dilakukan oleh dosen dan seterusnya gitu. Jadi saya rasa seperti itu. Gambaran di aplikasi lain misalnya kalian ternyata tidak serak dengan menggunakan YII ya gambarnya sama. Di Java pun seperti itu ya, di Laravel, di CI, di Vadin juga seperti itu. Karena memang malah sekarang mungkin udah advance ya, kayak di YII juga udah bisa menggunakan two step verification, juga udah bisa, modulnya udah ada ya, tinggal kalian pakai. Mau menggunakan Google Authentication ya, atau Yahoo, atau apa sih itu yang ya, Facebook ya, itu juga bisa menggunakan namanya Authentication Manager tetapi punya pihak ketiga ya. Itu juga bisa, kita tinggal pakai API-nya yang disediakan oleh mereka. Dan modulnya lagi-lagi di AI juga udah ada. Misalnya kalian nanti mau membuat di status loginnya atau sign up-nya itu bisa menggunakan login yang sama dengan Google, itu bisa. Menggunakan yang sama dengan Facebook itu bisa. Gitu. Atau dengan apa? Dengan biasanya dua itu ya, Facebook sama Google ya. Ya, yang lain biasanya ngikut sih. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman. Tetap semangat. Apa ya? Codingan itu ya, yang namanya coding, programming, kalau kalian tidak itu sendiri ya, nyoba sendiri, kemudian menemukan pola-polanya sendiri gitu ya, ngadul-ngadul sendiri, walaupun yang kalian tanya itu orang jago coding gitu ya, tetap nanti kalian tidak bisa. Karena pengalaman saya juga ketika apa namanya mempelajari tentang ini pun ya, user ini ya, saya bisa menjelaskan seperti ini itu dengan mencoba berkali-kali. Setelah saya tahu reasoning di balik itu gitu ya, saya ada tambahan dari dokumentasi AI-nya, bahkan saya baca dokumentasi yang lain juga gitu ya, kayak tadi di NIST RBAC-nya juga saya pelajari apa sih di balik itu. Kan kadang penjelasan dari satu sumber itu tidak seringnya tidak komplit gitu ya, karena kalau mau dibuat komplit ya sebenarnya komplit sih ya, cuma kita nggak paham biasanya, perlu memahami dari sisi yang lain. Jadi gambarannya seperti itu sih ya kalau di codingan ya. Kayak yang upload file itu juga banyak resource-nya gitu, yang menjelaskan secara runut, secara bagus, secara apik gitu ya, itu dengan sekali baca gitu ya, itu tidak ada gitu ya. Makanya harus dicoba. Sudah berkali-kali kita lakukan hal yang sama tetapi belum berhasil. Ternyata mungkin permasalahannya salah ya, salah dikit. Saya pernah tuh menemukan pengalaman saya itu karena baca, karena lihat ya, karena lihat kadang kayak huruf I besar ya sama huruf L kecil gitu ya, itu di mana, di codingan kan sama ya tampilannya, itu huruf I besar sama huruf L kecil itu biasanya. Itu saya sering menemukannya kayak gitu. Kadang ya kayak gitulah, kebanyakan karena salah ketik ya, yang karena salah logika itu jarang sih biasanya. Makanya kalau yang kayak salah ketik gitu ya, itu ya cara ngilanginnya apa, sering coding gitu, sering pakai, sering dipraktekkan gitu teman-teman. Dan intinya itu aja sih ya. Jadi gitu aja, silakan. Emang coding itu pengalaman, nomor satu pengalaman ya. Kalau cuma menjelaskan reasoning di balik itunya sih gampang. Begitu dipraktekin begitu
kita udah melakukan hal yang sama nih dengan yang dilakukan oleh si A gitu. Tetapi ketika di program saya kok tidak bisa. Kadang seperti itu sih. Ya, gitu aja sih. Terima kasih banyak. Tetap berusaha ya, tetap mencoba. Saya akhiri. Sebelum diakhiri kita doa dulu ya. Doa kafaratul majelis ya, agar yang kita pelajari hari ini tuh bisa berguna baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Ya, ini saya suruh nanya pada nggak mau nanya ya. Ya udahlah. It's okay. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.